Tim itu begitu nyampe toko, ngapain si Alex ini gitu kan? Warnanya merah ya. Merah. Lawannya yang merinding. Pas mau ngagetin, pas dia pikir si Dominic pikir dia mau ngagetin nih, dia kagetin duluan nih kan, kagetin duluan, boom. Baik, kembali bersama gua Christian David Anjaya dan berjumpa lagi dalam Cai Kismis, cerita kisah mistis. Jadi dalam Cai Kismis kali ini kita kedatangan narasumber yang akan bercerita tentang pengalaman mistis yang pernah dia hadapi. Bagaimana ceritanya? Mari saksikan Cai Kismis, cerita kisah mistis. Baiklah, mari kita sambut narasumber kita. Silakan masuk narasumber. Ya, duduk. Jadi bisa kenalin dulu tentang Koko. Ya, jadi saya Yowas. Saya di sini mau membawakan cerita kira-kira pada tahun 2010 apa 11 lah, saya lupa. Gitu. Oke, tahan dulu di sana. Bagi kalian yang ingin mengirimkan kisah mistis kepada kami, bisa ngechat email di bawah ini atau Instagram, bebas terserah kalian. Silakan kalian bisa menceritakannya. Oke, kita lanjut. Baik, kita langsung saja ke cerita. Jadi gimana kok ceritanya? Oke, jadi pertamanya itu saya kumpul sama teman-teman ya, kurang lebih 6 apa 7 orang lah, saya lupa. Saya kumpul di satu rumah teman. Itu kita plannya mau main ke Dago Atas, ya kan? Nah, di situ kita motoran Dago Atas, nyampe itu kita berangkat tuh kurang lebih jam 6 lah. Jam 6 Jam sore. 6 ya sore. Terus nanjak tuh ke Dago Atas. Nggak lama dari situ, pokoknya sebelum nyampe itu kita nongkrong di sekitaran Marbella Hotel. Ya. Marbella Hotel itu kan kalau kita tahu nih, itu kan jalan kan turun ya, mudun banget dari kita udah nanjak ke Dago Atas terus ke daerah Marbella Hotel itu mudun banget. Nah di situ saya nyampe duluan sama teman saya namanya Dominic. Oke. Nah di situ kita ada beberapa motor kan. Tiba-tiba ada teman saya lagi nih satu yang nyusulin. Itu si Yakobus jatuh tuh katanya. Tuh kan. Yakobus itu teman gitu. Iya, kan kita kan banyak kan nih. Si Yakobus jatuh katanya. Jatuh. Nah, saya kan nggak tahu kan, saya di depan ya. Di depan. Jadi pas balik ke dia boncengan sama Jonathan berdua. Nah, pas balik ke situ, maksudnya dia nyampe itu udah itulah lutut lah, lecet lah, itu biasa lah. Terus itu hari udah mulai gelap terus kita ngobrol-ngobrol lah nongki ya kan, walaupun habis kejadian itu gitu kan. Nah dari situ saya duduk nih di motor, gitu kan motor. Jadi kita tuh kondisinya jalan tuh mudun ke sini ya kan, mudun ke sini. Nah kita nongkrong tuh di situ, di pudunan itu ceritanya. Nah kita nongkrong ngobrol. Motor saya standar satu ke kiri ya kan, biar nggak jatuh ke kiri kan, maksudnya gitu kan, biar nggak jatuh ke kiri. Nah waktu itu saya duduk tuh di motor cuman gini doang, nggak sampai duduk banget, cuman nyender, pantatnya nyender.
terus duduk, itu kan motor kan miringnya ke kiri, lagian dia mudun ke kiri kan. Nah waktu itu kebetulan saya duduk, dipanggil lah sama teman saya di sebelah sana, Yos ini. Oh ya kenapa? Nah, dari situ motor ke kiri kan, motor posisi ke kiri, saya angkat pantat. Angkat pantat otomatis harusnya motor diem, ya kan. Nah lucunya begitu saya angkat pantat, 2 langkah kemudian motor saya jatuhnya ke kanan Pak, ke kanan. Logikanya nih, logika standar kiri nih, standar kiri, Terus turunan juga ke arah kiri juga turunan ke arah kiri. Nah begitu saya angkat pantat, motor itu kan harusnya gini toh, dia jatuhnya gini Pak. Bukan saya nggak ada dorong sama sekali ya, maksudnya saya berdiri biasa aja gitu. Tapi begitu saya gitu doang, berdiri doang, motor jatuh ke kanan. Nah dari situ teman-teman sama saya itu perasaan udah nggak enak nih. Itu habis maghrib, terus kondisi udah mulai gelap ya kan, udah gelap, udahlah. Di situ nggak ada mikir apa-apa sebenarnya, walaupun perasaan nggak enak gitu kan. Udahlah, mungkin ada daya dorong saya ke kanan ya kan. Itu pertama yang kepikir. Terus kemudian kita ngobrol, suasana makin gak enak ya kan. Dulu itu ada si Dominic ini zamannya pakai handphone N8 Nokia ya kan. Itu ceritanya zaman dulu kalau kamera digital tuh ada infrarednya ya kan. Ada infrarednya. Nah terus kalau misalnya kita foto kemudian ada dot-dot nih gitu, dot-dot buram gitu, kayak orb gitu ya. Ya orb lah ya kan kita sebutnya. Nah itu katanya di situ suka ada, betul nggak? Ya, Nah, ya pernah dengar juga, pernah dengar. Nah itu mulai dari situ tuh ceritanya. Dia iseng ya kan, foto, dilihatlah hasilnya. Ini ada apa nih? Opnya banyak banget gitu. Itu ngarahnya kemana ngarah fotonya? Ngarahnya tuh kan kita kan foto motor, terus foto anak-anak juga kan. Nah itu tuh ada di sebelah, misalnya yang lagi pada jongkok lah, di belakangnya ada ops gitu ya kan, ada yang gede, ada yang kecil gitu. Ya emang satu foto nggak banyak sih, cuman paling 3-4 op lah gitu kan. Nah dari situ nggak enak, perasaan udahlah kita putusin buat turun dah, ayolah turun lah. Nah itu pertama kali mulai naik nunggangin motor tuh kan, tadi habis jatuh tuh, udahlah naikin motor. Nah di situ nggak enak, asli itu nggak enak banget, perasaan ada yang nempel gitu kan. Emang beberapa teman ada yang bisa lihat ya kan, yang bisa lihat, cuman dia mungkin silent karena nggak mau bikin anak-anak panik ya kan. Nah dari situ, tapi sepanjang jalan dari kita pulang tuh menuju ke rumah dia lagi ya toh, ke rumah teman saya yang tadi sore ngumpul. Itu lokasinya di Jalan Riau. Nah dari situ kita jalan. Saya biasa kan kalau motoran, saya biasa di depan ya kan, bukain jalan buat teman-teman. Cuman kali ini kita pulang, cuman saya pelan bawanya, biarin lah teman-teman duluan gitu. Nah dari situ itu kerasa nggak enak, kenapa kayak ada yang ikutan gitu kan. Kalau saya sendiri pribadi ngerasain, bisa lihat kalau mau bisa gitu kan. Nah waktu itu saya udah feeling saya bawa anak kecil, tingginya kurang lebih segini lah, Laki perempuan tingginya segini, rambutnya sebahu, bajunya lupa lah waktu itu, putih apalah lupa lah pokoknya. Dia tuh jadi waktu dibonceng tuh ya,
waktu kerasa kebonceng tuh dia tuh kurang lebih ada di sini saya lah, sini saya, ya kan, jadi nempel di punggung ya kan, Ya. mungkin pegangan apalah kan, Meluk. mungkin cuman saya kan nggak tahu ya kan. Nah dari situ saya tuh di jalan merinding tuh dari berangkat sampai kita ada berhenti waktu pulang tuh sebelum sampai rumah. Berhenti di mana? Di jalan ada berhenti kurang lebih di daerah Ciliwung lah. Nah di situ tuh saya merinding pertama kalinya bisa ngerasain yang kayak gitu ya, maksudnya merinding dari ujung kaki ke ujung kepala itu sampai keluar air mata tuh. Nah itu di situ. Nah ternyata entah kenapa saya tuh pengen berhenti, ya Cuma kan? tiba-tiba punya perasaan berhenti, pengen berhenti itu di daerah Cilaki lah. Daerah Cilaki itu kalau kalian orang Bandung nih yang tahu daerah Cilaki, Ciliwung tuh banyak pohon-pohon lebat ya kan, pohon-pohon lebat. Nah di situ saya tiba-tiba pengen berhenti, dan ketika di jalan sebelum berhenti pun di kuping kiri saya nih kayak di sini tuh ada yang ngomong terus, entah ngomong apalah nggak ngerti ya kan. Nah dari situlah itu kelas berapa ya, berarti kurang lebih kelas 10 SMA lah, kelas 10 kelas 11. Nah di situlah itu ketika berhenti kayak dia ngomong lagi gitu kan. Saya ngedelek ke sini aja terus sepanjang jalan tuh ngedelek ke sini gitu ya kan, pengen tahu nih ngomong apa sih gitu. Ngedelek ke sini akhirnya berhenti, pas berhenti hilang tuh. Jadi kayak numpang terus tapi ngedrop gitu kayak. iya. Nah itu bukan apa-apa ya, cuman emang kerasanya kayak gitu. Bayar nggak? Kebetulan lagi itu belum ada ojek online. Oh, belum ada. Belum ada ojek online. Nah kalau ada ojek online juga dia ngeri juga pakai aplikasi Pak. Pakai aplikasi Bang. Iya kan, dari Dago mau ke Ciliwung Bang. Gitu. TF. Nah, akhirnya transfer tuh. Enggak dong. Nah dari situ ternyata nggak turun. Aneh kan? Tapi itu perasaan hilang Pak. Saya juga nggak ngerti, ya kan? Saksinya, bukan motor ini, beda lagi. Pokoknya udah dijual ya, udah dijual Pak. Ngeri Pak itu motor. Nah itulah dari situ kita pulang lah. Pokoknya tadi berasa nggak berasa udah hilang lah ya. Ya. Nah ternyata ketika kita sampai rumah teman saya nih, Daerah mana? yang tadi yang di Riau itu. Nah itu tuh teman saya langsung ngomong ke saya, yuk itu teman saya yang bisa lihat itu Alex namanya. Ya ketika itu dia ngomong yuk sini, dia ngajak saya ke dapur, dan kebetulan suasana rumahnya juga serem Pak. Sama tambah hening gitu? Enggak, rumah dia tuh saat itu sampai saat ini juga ya, itu rumah peninggalan Belanda lah, ya kan, daerah Riau, ya kan, bangunan lama. Nah itu juga agak mencekam juga sih suasana rumahnya ya kan. Nah dia tuh panggil saya, yuk sini. Kenapa? Diikutin ya? Iya, saya bilang, karena kan saya kerasa kan. Dia langsung nebak gini Pak, itu anak kecil, karena dia lihat mungkin itu anak kecil ya. Iya sih, feeling gue anak kecil, cewek. Iya kata dia, cewek. Terus sebelum dia tebak, gue tebak dulu. Gue nggak bisa lihat nih, gue nggak ngeliat fisiknya kayak gimana ya kan. Cuman ngerasa di hati doang. Iya ngerasa ya, mungkin mata batin, ya kan? Ya. Mata batin aja sih. Cuman kalau mata ini kan bisa dicolok nih, kalau mata batin nggak bisa. Bisa dicolok mata batin. Nah mungkin
gitulah. Nah dia terus lanjut, dia kan nanya itu, saya bilang kan cewek kan, dia bilang iya cewek. Terus saya bilang, rambutnya segini betul nggak? Saya nggak lihat kan, rambutnya segini betul nggak? Iya betul. Terus dia lanjut, tingginya sepunggung lo, sama nggak sama yang tadi saya bilang? Ya. Ya itu dari situlah nggak enak itu ya kan. Dari situ main-main lah di rumah dia gitu kan. Nah si tadi nih teman saya nih yang lucu, saya nggak merhatiin sih dia gimana gitu kan, yang tadi yang namanya Yakobus itu kan. Yang habis jatuh. Nah tadi kan dia habis jatuh nih, Ya. habis jatuh. Nah terus dia pamitan nih pulang duluan. Zaman kita tuh SMA, saya paling malam boleh pulang jam 11 kan. Dia jam 9 udah pamitan ya kan, pulang duluan karena rumahnya Cimahi. Jauh. Nah di situ lucunya dia pulang duluan nih, pamit ya, duluan lah set. Dulu zamannya handphone tuh masih ada yang udah pakai BB, sebagian masih Nokia ya kan. Tahun segitu kan kita mah orang apa adanya gitu kan. Ya. Masih SMS-an lah, BBM lah gitu. Nah dari situ Yakobus pulang, nggak lama kita dengar kabar jatuh lagi dia 2 kali, udah nggak ngerti. Itu motor baru pak, dulu zamannya 2011 itu Yamaha Fiction Ya. nah, yang lampunya segitiga. Nah naik itu motor baru jatuh 2 kali. Lebah. Jadi saya juga nggak ngerti lah gimana lah, Yakobus ada feeling apa juga, dia nggak cerita juga ke kita gitu kan. Nah dari situ udahlah kita lanjut di rumahnya ngobrol-ngobrol. Nggak lama nih Rumah Alex kan? Iya, rumah yang si Alex tadi. Nah kemudian dia tuh ngajak kita ngobrol ya, biasalah zamannya ngerokok, ngobrol, ngopi gitu kan, nongkrongnya jadinya di rumahnya gitu kan. Ya. Nah dia tuh masuk ke dalam, lagi di teras kan ceritanya itu, di teras masuk ke dalam tuh. Teman saya ngikutin si Dom ini ngikutin. Nah si Aris kan udah masuk duluan ke rumahnya ya kan. Ternyata dia tuh ke kamarnya ya kan. Nah, masuk aja Dominik masuk. Dia tuh kan kalau malam-malam tuh lampu rumahnya redup-redup gitu kan Ya. Nah dia tuh masuk ke rumahnya, dia ngikutin bayangan si Alek dong ya kan. Nggak kesini nih orang gitu kan, dia mah jahil gitu, Niatnya kayaknya pengen ngagetin gitu. lah nggak ngerti lah pokoknya. Nah ternyata si rumah ini tuh posisinya di hook tuh belokan. Jadi di sini tempat kita nongkrong gitu kan, di sebelah sini. Nah di sini tuh ada toko mamanya di sini. Nah si Dominik ngikutin bayangan itu ya kan. Ya. Pas ngikutin bayangan itu ternyata si Alek kan, jadi ruangannya posisinya gini, gimana ya, jadi ginilah, ke sini jalan ke toko ya kan, ke sini jalan ke kamarnya di sini gitu ya kan. Nah si Alek kan ke sini tuh, kamarnya di sini Ya. Nah Dominik nih ngikutin bayangannya nih, ternyata bayangannya ke toko mamanya Alek. Pas jalan ke toko mamanya Alek, ini duaan emang jahil, sama-sama jahil kan. Ya. Nah dia kira si Alek tuh mau nyumput nih di toko ya kan. Begitu dia kan merhatiin bayangan kan tadi. Nah ikutin itu, begitu nyampe toko, ngapain si Alek sini gitu kan. Pas dia mau masuk tokonya, kelihatan tuh bayangan berhenti ya kan. Ya. Wah nyumput nih. Maksudnya berhentinya tuh di dalam ruangan? Iya, di toko itu. Iya, di tokonya. Di tokonya ya kan. Nah, wah berhenti nih, mau ngejailin gue nih, mau ngagetin gitu kan. Ya. Pas mau ngagetin,
Pas dia pikir, si Dominic pikir dia mau ngagetin nih, dia kagetin duluan ya kan, kagetin duluan, bum, nggak ada orang pak, tapi bayangannya ada. Masih? Bukan pas sudah dikagetin masih gitu? Ada Iya. bayang? Hah? Nggak hilang? Nggak hilang. Dia yang kaget pak, lari udah ke depan lagi pak. Cerita ya kan, memang ternyata si Alek udah balik lagi nih ke kita nih. Biasanya emang kita nongkrong lama itu bertiga. Saya kan dekat rumahnya, Dominic juga dekat, jadi bisa sampai malam tuh di situ cuman ngobrolin itu ngalor ngidul ya kan. Sampai dia tuh emang cerita gitu kan, si Dominic itu tadi siapa ya katanya, gue ikutin katanya, gue kira lu kan masuk ke dalam, gue ikutin katanya. Pas gue mau ngagetin lu, ternyata nggak ada orang katanya. Lalu kemana katanya? Gue mau ke kamar katanya. Nah udah dari situ pak. Nah dari situ emang cerita lagi. Nah itu awal mula saya tahu rumah itu banyak yang sosok aneh-aneh gaib lah ya, ya. yang aneh-aneh. Bahkan dia cerita, jadi dia kan rumahnya pavilion ya, pavilion. Kadang dia tidur di situ sebelum kamarnya pindah ke situ gitu kan. Ruang meja komputernya, main gamenya di situ dia. Nah, dia juga pernah cerita kayak gini. Kalau lagi main komputer malam-malam nih, kenapa suka ada pala nongol di kaca itu malam-malam sendirian. Dia nggak pakai gorden itu sih? Enggak, jadi gimana ya, kayak cuman kaca penyekat ruangan lah, penyekat ruangan gitu kan, tembok ini kaca yang panjang gitu, kaca doang, jadi bisa ngintip. Jadi dulu tuh kayaknya itu rumah tuh depannya tuh salon mungkin, jadi kayak cuman bisa ngintip lah gitu. Nah di situ tuh suka ada yang lihat gitu, dia nggak tahu siapa gitu kan. Kemudian cerita lagi, kadang-kadang itu suka lihat kakek-kakek. Ini saya merinding nih, kakek-kakek. Iya, langsung merinding. Ini mah bener Ya, ini langsung merinding. Kakek-kakek pakai baju putih, belakangnya bawa pedang 2. Pedang, katana atau kayak golok? Pedang, nggak ngerti ya, kayak pedang sambit gitulah, pedang gitu. Yang kayak golok ya, kayak golok. Nah itu pakai kopiah putih pak. Dia bilang sih mungkin itu yang jagain lah atau gimana, nggak ngerti lah. Tapi kadang suka muncul lah di mana lah gitu, suka lihat gitu kan. Nah itu kalau dia bilang mungkin yang jagain, cuman entah dari mana gitu kan. Terus punya cerita kayak gitu kan. Di sana pun ada, jadi kita lebih ke cerita ke si rumahnya ya. Di sana tuh ada lukisan harimau oranye. Iya, harimau Sumatera gitulah. Ya. Harimau Sumatera gitulah. Terus mamahnya si Alek ini kalau lewat situ, si lukisan itu gak enak ngomong, gak enak mulu. Minta tolong lah si Alek tuh akhirnya, itu lukisan, Lek ini lukisan tutup lah, balikin atau gimana gitu kan, gue gak enak liatnya. Nah di situ nggak percaya, padahal dia sendiri bisa lihat gitu kan, nggak percaya lah. Jadi rumah itu tuh sebenarnya emang agak lumayan banyak lah kayak gitu. Bahkan dia pun cerita, ini saya ngumpulin jadi cerita dia juga ya, maksudnya bukan pengalaman saya sendiri. Itu dia terakhir waktu SMP apa SD lah, itu kan kamar ada beberapa kan, karena rumahnya gede gitu kan. Terus dia ada masuk dia sempat tidur di kamar yang paling depan, yang sekarang dia tidurin lagi gitu kan. Itu
itu waktu dia tidur dia cerita dia dikagetin. Tanya, dikagetin apa ya? Saya bilang ini mah bukan ngada-ngada ya, dikagetin kepala doang pak, Kepala? nongol. Nah, Nongol gimana maksudnya? Nongol di pas dia lagi tidur gitu di dia lagi kasur? tidur nih di kasur nih, dia ngadep gini lah, kalau tidur kan terlentang Ya. dia tidur gini terus ngadep gini lah, Doang. kepala doang. Wujudnya maksudnya kepala normal atau Kepala kalau saya sih lihat sih kepala, mukanya merah ya, mukanya merah ya kan, Ya. mukanya merah, Lawannya yang merinding. rambutnya panjang Ya. ya kan, Ya. Matanya merah, taring, iya. mukanya pucat kehijauan. Nah gitulah kurang lebih itu, jadi nggak ngada-ngada ya, dia juga bisa lihat. Gitu. Jadi buat penonton di rumah, teman-teman sekalian, tadi ada suara. Ini tempatnya di belakang kita nggak ada apa-apa ya. Susukan merenya. Enggak, Kolam ikan, cuman gak ada ikan. nggak ada ikan. Terus siapa yang loncat ke kolam? Kolamnya itu nggak ada air Nggak gitu. ada air. Ya, Kok ada airnya tadi ya? iya tadi suara dengar sendiri ya. Nggak tahu ya kalau misalnya nanti kita di play ulang di video. Mungkin kedenger Mungkin kedengar, mungkin enggak gitu ya. Tapi kalau misalnya kalian nggak denger, pasang earphone yang jelas ya. Ya. Ya tidur gini sih kepala. Oke, kita lanjut. Kalian tadi udah lihat videonya yang playback itu. Ya, ini nggak ada settingan ya. Ini kita beneran. Settingan cuma lampu, paling apa. Kalau settingan script mah nggak ada. Pure lah, murni gitu. Murni nggak pakai naskah Pak. Ini mah cerita yang ada di otak Pak. Berdasarkan pengalaman pribadi. Nah, oke lanjut ya. Ya, lanjut ya. Lanjut. Nah ternyata sampai rumah itu tuh nggak cuman itu Pak, ngeri lah, dia tuh punya pegawai tuh kan. Nah sehari-hari kalau dia nggak ngepel, nggak nyuci, nggak apa, dia itu kerjanya narik beca. Si Alex ini. Enggak, ada pegawai. Oh, pegawai pegawai. dia. Masa sih? Saya suruh narik beca ini keterlaluan ini. Ini mah ngeri ini mah. Bapak dikirim ini loh nanti. Aki-aki bawa pedang mampus. Udah nanti datang. Ya. Terus Jadi si pegawainya kadang-kadang narik beca. ya narik beca ya kan. Bukan Alex ya. Bukan. Oke. Bukan. Ya, oke. Lanjut. Nah, si Pak Ade ini tidurnya kamarnya itu di loteng, Pak. Rumahnya itu berapa lantai? 2? Dua, cuman nggak full ya. Kalau rumah sekarang kan full ya. Kalau rumah sekarang kan full nih. Si lantai 2-nya, nah, rumah zaman Belanda ini kan loteng tuh biasanya jemuran. Ya kan? Jemuran, terus ada ruangan lah sedikit lah. Buat apalah kamar atau gimana ya kan. Nah si Pak Ade ini aja juga cerita gitu, ternyata di tempatnya dia nih di atas nih ada noni Belanda Di lotengnya. karena ini rumah peninggalan Belanda. Ini baru kita expose beberapa tempat ya kan. Jadi si Alex tuh pada zamannya tuh dia tuh punya mobilan, mainan lah. Mainan kayak Kayak mobilan, bukan kayak Hot Wheels, kayak RC. Nah, ya. Remote control kontrol. Remote kontrol. Nah, RC itu waktu si Pak Ade tidur tuh, dia kan ya tidurnya ya gimana, orang gua pegawai gitu kan, ngikut doang numpang tidur ya kan.
ya tidurlah kalau dikasih tempat tidur ya kan. Ya. Nah dia tuh pernah mainan mobil si Ali gitu nabrak kakinya. Nabrak kaki pegawainya. Heeh, padahal iya dia lagi nyantai lagi tiduran gitu kan. Ada si mainan RC ini maju sendiri pak. Padahal itu RC. Iya. Remote-nya kan di situ di sebelahnya. Itu siapa yang gerakin? Kalau misalnya yang goib juga berarti mainannya gaul gitu ya, mainan RC. Keren. Apalagi kalau RC drift pak, dilombain. Gitu kan. Nah, pas tabrak des. Pas tabrak kaget dia kaget. Tiba-tiba dengar suara si Noni ini. Suara cewek. Iya. Jelas. Entah apalah ngomong bahasa Belanda mungkin. Bapak bisa bahasa Belanda? Lah, anak tidak bisa. Nah, nggak ngerti lah pokoknya itulah ada cerita. Ya, jadi emang kalau mau diekspos itu bahkan itu ibu sebelah situ juga pernah gitu kan. Temannya datang ke rumah Bapak Alek ini. Jadi di ruang tamunya itu kalau sekarang pintunya kan pindah ini ke depan karena si apa tuh ruangan sebelahnya itu dikontrakin. Nah, Si apa sih namanya? apa? Pavilion. Pavilion. Pavilionnya itu dikontrakin kan, jadi kita semua kalau main ke rumah dia tuh masuknya lewat pintu depan. Nanti mungkin ada contoh gambarnya lah ya. Ya, Nah, ntar kalian lihat di video aja ya. Ntar kasih. nah dari situ, nah ada teman-temannya, ada teman-teman cewek gitu kan masuk ke situ. Nah, saya jelasin ya. Di ruangan itu sofa kayak gini, sofa jadul lah kayak gini gitu kan. Terus bentuknya L gitu. Iya. Nah, terus di tengahnya ada meja gini juga. Nah, jadi anggaplah gini. Di sini sofa yang lurus ngadep ke pintu, ya kan? Di situ L. Ya. Di situ kamarnya dia tuh yang sekarang dipakai, Ya. kan? Nah, sebelah sininya itu ada piano. Piano zaman dulu yang gede banget lah, yang bentuknya gimana lah gitu. Yang kayak ya gitu loh. Yang Ya. kayak di Tom and Jerry. Iya, Tom and Jerry ada piano. Ada. Oh, ada ya. Ya, gitulah piano itu. Terus pas teman perempuannya datang nih, datang ke situ. Itu kita lagi ngobrol-ngobrol biasa, gitu kan di ruang tamu ngobrol-ngobrol. Celingak-celinguk mereka. Kenapa? Lah, dia nggak berani ngomong di situ, dia nggak berani ngomong tuh. Dia lihat apa ya kan? Nggak berani ngomong. Akhirnya pulanglah. Nah, pulang dia cerita. Ternyata dia melihat apa namanya? Yang apa tuh? Yang kayak baki ya kan? Kayaknya meja mah nggak kelihatan deh di kamera. Iya kan, baki gitu kan, baki terus isinya tuh lilin gitu, lilin warna merah gitu kan. Apa sih namanya? Sesajen. Ya mirip lah, tapi enggak lah, kayak lebih buat doa gitu. Buat doa orang zaman dulu lah, yang mungkin Buddha mungkin ya. Lilin di sini ada dupa. Itu penampakannya. Penampakannya itu. Benda ya penampakannya. Iya, jadi dia pas di rumah siapa gitu kan, pas masuk dia cerita, pas masuk di atas piano tuh dia lihat itu nyala, padahal nggak ada aslinya mah. Kalau dilihat mata kita nih nggak ada. Kalau buat orang awam mah nggak akan kelihatan lah ya. Nggak akan kelihatan. Tapi ya mungkin energi apa lagi sama atau lagi capek gitu kan. Kadang kan kita bisa lihat sekelibat kayak gitu, yang kayak gitu ya kan. Nah mungkin pas dia lihat masuk ke rumahnya, lihatnya itu. Padahal
orang tuanya, engkongnya, emaknya itu nggak pernah pesan kayak gitu. Itu. Nah, akhir cerita itu di rumah ini tuh ternyata dulu ya siapalah nggak tahu lah ada yang masang di ubin-ubin rumah gitu ya. Kalau mungkin di rumah kalian ada juga ya gitu kan. Ubin tuh kotak kayak gini ya kan, kotak kayak gini. Itu beberapa ubin kalau diperhatiin saya lihat itu ada kotak kecil bekas ditambal. Iya. Kotak kecil bekas ditambal. Ketika singkat cerita dulu emaknya nggak ada tuh was gone, meninggal ya kan. Si ubin yang ada tanda gininya tuh Yang yang tambalan itu dibongkar. Kenapa tuh? Dibongkar, isinya terus kayak ada bungkusan gitu warna merah, Bungkusan kain. bungkusan kain kayak gitu warna merah. Itu tuh isinya biji-bijian lah, ada jagung lah. Jagung. Nah, Jagung gede. jagung buahnya jagung berapa butir gitu. Saya nggak ngerti lah itu buat apa ya kan, itu mah kepercayaan masing-masing ya. Mungkin pada zamannya itu ngasih hoki mungkin ya, nggak tahu. Terus di loteng di atap ini ada bungkusan kain juga, isinya telurnya Ayam. nggak busuk. Serius? Telur tapi nggak busuk. Dicoba dipecahin gitu? Enggak lah, langsung dibakar semua. Sekarang telur pun kalau busuk kamu cium kayak gini bau pak. Itu ya entahlah itu apalah. Jadi singkat cerita kayak gitulah ternyata. Jadi kita jauh-jauh cerita di rumahnya dan kita melihat hal-hal seperti itu ya. Mungkin wajar mungkin ya. Ada mungkin dulu orang yang tinggal di situ ada minta bantuan pengen kaya ya kan, tuh pengen apalah gitu. Itu sih ceritanya, singkat, padat, dan nggak jelas. Nggak singkat juga, ini udah lama ya. Udah sekitar setengah jam ya kita. Iya. Gitu sih kurang lebih kalau dari pengalaman pribadi gitu kan. Itu cuman nyeritain satu hari sama cerita-cerita teman-teman saya. Kalau nanti ada apa-apa lagi, maksudnya yang di luar itu sih masih banyak sih sebenarnya. Cuman ya itulah yang saya ingat buat kontennya Bapak. Gitu.